Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang kepada Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Kami mahasiswa Teknik Pertambangan dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Hari ini ingin mempresentasikan terkait laporan rencana reklamasi PT Agenkert Research Mertabe Gold Mine Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Untuk memenuhi tugas mata kuliah reklamasi dan pasca tambang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Edi Jamal Tuyeteru, STMT ASEAN IPM Engineer. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imadi Krisnaparta dari angkatan 2022 dengan NIM akhiran 34. Saya Najwa Putri Prameswari dengan NIM 07302224. Saya Zaki Mona Faisal dengan NIM 0730220006. Latar belakang. PT Agenkert Research atau sebuah perseroan terbatas atau biasa disingkat PT, penanaman modal asing PMA yang bergerak di sektor pertambangan khususnya emas dan perak. Aktivitas operasional tersebar di wilayah tambang Mertabe di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. IUPK secara resmi dikategorikan sebagai IUPK PMA, diterbitkan oleh Kementerian ESDM dengan nomor 252.K garing 30 garing DJB garing 2018 pada 21 November 2018 dan berlaku hingga 24 April 2042. Izin ini mendukung penuh kegiatan produksi di tambang Mertabe dan mencakup semua aspek perizinan pertambangan serta pemenuhan ketentuan reklamasi dan pasca tambang berdasarkan regulasi nasional. Untuk luasan wilayah HIUP-nya bisa dilihat sendiri. Di sebelah kiri itu merupakan WIUP-nya, dapat diakses melalui geoportal sdm.go.id. Lalu di sebelah kanan merupakan luasan wilayah atau bisa juga dilihat legenda-legendanya. Next. Untuk kesampaian wilayah dari yang pertama, ini kami bahas dari Universitas Trisakti menuju Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Untuk estimasi waktunya itu sekitar 45 hingga 60 menit jika ditempuh menggunakan jalur darat. Setelah itu dari Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing yang berlokasi di Sumatera Utara itu memakan waktu estimasi sekitar 2 jam 45 menit itu menggunakan jalur udara atau pesawat terbang. Setelah itu dari Bandara Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing menuju PT Agenkert Research Merabe Gold Mine itu memakan waktu sekitar 40 menit menggunakan jalur darat. Next. Tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan operasi produksi bisa dilihat di sebelah kiri merupakan lokasi di mana itu belum ada aktivitas pertambangan di kawasan tambang Mertabe. Jadi awalnya itu merupakan wilayah hujan tropis atau evergreen broadleaf forest dengan khas wilayah ekosistem batang toru. Lalu di sebelah kanan merupakan lahan sesudah dimulainya aktivitas pertambangan. Bisa dilihat di sekitar sini terjadi perubahan dimulai di mana terjadi kegiatan penambangan yang sebelumnya tertutup hutan kini berubah menjadi lahan terbuka. Next. Area penambangan. Jadi tambang Mertabe berlokasi di area Aik Pining, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Memiliki seluas 130.252 hektar atau 1,303 kilometer persegi dalam kontrak of work yang berlaku sejak 1997. Jadi meskipun wilayah penambangan aktif saat ini meliputi area sekitar 500 hingga 657 hektar per tahun 2022 hingga 2023. Metode penambangan yang diterapkan adalah open pit dengan sistem cut and fill terbuka menggunakan peralatan berat seperti backhoe, dump truck, loader, blast hole drill ditunjang oleh fasilitas pengolahan ore dengan teknologi carbon in leach atau CIL untuk ekstraksi emas dan perak. Metode berbasis CIL ini dipilih karena memberikan tingkat pemulihan emas hingga sekitar 91% serta dikenal lebih ramah lingkungan dibandingkan metode merkuri. Next.
timbunan. Jadi PT Agen Care Resource ini menggunakan sistem co-disposal, yaitu memanfaatkan waste rock sebagai material tanggul pada Tailing Storage Facility atau TSF, sehingga tidak memerlukan area timbunan terpisah. TSF ini berlokasi di barat area tambang Mertabe dengan luas sekitar 78 hektar, ditambah kurang lebih 20 hektar untuk stabilisasi pit. Topsoil disimpan sementara di lokasi yang tidak terganggu, lalu digunakan kembali saat reklamasi, khususnya untuk revegetasi. Tidak terdapat penimbunan biji logam karena biji langsung diolah di processing plant dan hasilnya dikirim ke pemberian eksternal. Seluruh kegiatan ini berada dalam wilayah IUP Blok Mertabe yang merupakan bagian dari luas konsesi 130.200,252 hektar dengan kurang lebih 509 hektar area operasi aktif di Tapanuli Selatan. PT Agencar Research membangun tiga jenis jalan di Tambang Mertabe, yaitu jalan tambang utama, jalan akses dan penunjang, serta jalan lingkungan. Untuk jalan tambang ini digunakan untuk pengangkutan material menggunakan alat berat dengan lebar jalan sekitar 15 hingga 25 meter dan kemiringan maksimal 10 hingga 12%. Jalan ini dibangun dengan material batu pecah dan dilengkapi drainase samping. Jalan akses dan penunjang menghubungkan area tambang dengan fasilitas seperti kantor dan workshop, memiliki lebar 6 hingga 10 meter, sementara jalan lingkungan menghubungkan fasilitas internal dengan lebar sekitar 6 meter. Total luas lahan untuk seluruh jaringan jalan diperkirakan mencapai 15 hingga 7 hektar, terdiri dari 8 hektar untuk jalan tambang utama, 6,5 hektar untuk jalan akses, dan 1,2 hektar untuk jalan lingkungan. Jalan yang sudah tidak digunakan dan akan direklamasi melalui penutupan permukaan dan revegetasi. Jadi pemeliharaan jalan dilakukan rutin termasuk grading, penyiraman debu, serta penguatan struktur di area rawan erosi. Selanjutnya kolam sedimen. Jadi PT Agen Care Resource ini membangun kolam sedimen di area hilir tambang untuk mengendalikan limpasan air dan mengendapkan partikel tersuspensi dari aktivitas operasional. Kolam ini ditempatkan strategis di bawah pit, timbunan, dan jalan tambang dengan potensi limpasan yang tinggi. Kolam sedimen dibangun dalam wilayah IUP Blok Mertabe dengan penentuan lokasi berdasarkan analisis topografi dan catchment area. Beberapa kolam mengikuti jalur aliran alami untuk memaksimalkan fungsi pengendapan. Total luas lahan untuk kolam sedimen diperkirakan sekitar 45 hektar, 4,5 hektar, mencakup kolam utama, saluran pengarah, zona buffer vegetatif, dan akses jalan inspeksi. Luas untuk masing-masing kolam ini bervariasi, ada yang sekitar 0,5 hingga 1 hektar, tergantung kapasitas dan kegunaannya. Dalam desainnya disediakan juga struktur pelimpah dan basin untuk endapan lumpur. Selanjutnya, fasilitas penunjang untuk PT Agen Kert sendiri itu memiliki sekitar 7 fasilitas penunjang. Yang pertama itu fasilitas pengolahan dan pemurnian, lalu kantor operasional dan administrasi, perumahan karyawan atau camp, lalu ada juga bengkel dan gudang, selanjutnya fasilitas kesehatan dan umum, lalu fasilitas penimbunan atau dry tailings, lalu ada area stabilitas dan drainase. Di sini ada beberapa gambar terkait fasilitas pengolahan dan pemurnian, kantor operasional dan administrasi, perumahan karyawan atau camp, dan fasilitas kesehatan umum yang dimana PT Agen Care ini bekerja sama dengan puskesmas setempat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Lalu masuk ke lahan yang akan direklamasi. Reklamasi di Tambang Martabe difokuskan pada pemulihan lahan terganggu dengan total luasnya sekitar 43,8 hektar. Kegiatan dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis gangguan lahan. Reklamasi akan mencakup lahan bekas pit tambang kurang lebih 15 hektar area, ditata ulang dan distabilisasi. Lalu timbunan batuan penutup atau TSF kurang lebih 8 hektar direvegetasi dengan sistem penutup lahan. Jalan tambang tak terpakai kurang lebih 5 hektar diratakan dan ditanami kembali. Lalu bekas kolam sedimen kurang lebih 4 hektar ditutup dan direvegetasi. Dan fasilitas penunjang seperti kantor, camp, bengkel kurang lebih 6 hektar area direklamasi setelah dibongkar. Semua kegiatan mengikuti prinsip keberlanjutan, mencegah erosi dan memulihkan fungsi ekologis dan sosial pasca tambang. Lalu teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi. Kegiatan reklamasi dilakukan dengan teknik urugan atau backfilling dan revegetasi sistematis untuk menutup permukaan tidak rata dan cekungan di bekas tambang terbuka. Material urugan berasal dari batuan penutup overburden dan waste rock yang tersedia di lokasi sehingga lebih efisien secara operasional. Peralatan yang digunakan meliputi
Ada ekskavator 2 unit untuk mengambil dan memuat material urugan, dump truck 8 unit untuk mengangkut ke lokasi reklamasi, bulldozer 2 unit untuk penyebaran dan perataan awal, grader 2 unit untuk peratakan akhir permukaan tanah, kompaktor 2 unit untuk pemadatan lapisan tanah, water truck 2 unit untuk pengendalian debu dan mendukung pemadatan. Lalu ada penata gunaan lahan. Penyalahgunaan lahan dilakukan dengan teknik urugan atau backfilling untuk meratakan kembali permukaan bekas tambang. Luas area reklamasi mencapai kurang lebih 43,8 hektar dengan kebutuhan urugan sekitar 876 meter, ketebalan 2 meter, serta topsoil kurang lebih 131.400 meter. Untuk lapisan subur kurang lebih 30 cm. Kontur akhir dirancang stabil dan mengikuti topografi alami guna memudahkan aliran permukaan. Sistem drainase juga dibentuk ulang agar air hujan mengalir terkendali menuju kolam sedimen. Selain aspek teknis, penataan lahan juga mempertimbangkan potensi sosial ekonomi dengan rencana pemanfaatan untuk konservasi hutan, ruang hijau, dan agroforestry masyarakat. Lalu ada revegetasi. Pada area reklamasi seluas kurang lebih 43,8 hektar yang telah diuruk dan dipadatkan, revegetasi dilakukan dalam 3 tahap utama, yaitu pemupukan, pengadaan bibit, dan penanaman. Adapun 6 jenis tanaman yang digunakan untuk tanaman penutup tanah, tanaman semak dan pionir, dan pohon konservasi dan agroforestry. Pada kegiatan reklamasi, tanaman penutup tanah seperti Pueraria javanica dan Desmodium ovalifolium berperan sangat penting dalam tahap awal revegetasi. Kedua tanaman ini termasuk legum atau polong-polongan yang memiliki kemampuan untuk menutup permukaan tanah secara cepat. Dengan sistem pertumbuhannya yang merambat dan daunnya yang lebat, mereka mampu mengurangi erosi, menahan tetesan air hujan langsung, serta menekan pertumbuhan gulma. Lalu pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan, pasca tambang atau program reklamasi bentuk lain. Lahan yang telah direklamasi akan diarahkan untuk fungsi konservasi dan sosial ekonomi masyarakat. Jalan tambang yang sudah tidak dipakai akan dihijaukan dan dijadikan bagian dari sistem vegetasi berlapis. Sistem drainase akan disesuaikan dengan kondisi baru untuk mendukung fungsi catchment area. Selain itu, sedimen pond atau yang telah dibangun sebelumnya akan difungsikan kembali sebagai kolam pengendapan alami dan cadangan air untuk keperluan pemeliharaan tanaman. Lahan reklamasi akan dimanfaatkan untuk kawasan konservasi sebagai tutupan hijau berfungsi untuk ekologis, agroforestry komunitas pada bagian tertentu yang stabil dan bisa dikelola masyarakat untuk tanaman produktif. Lalu ada pengendali erosi alami serta zona perlindungan catchment area yang dimana memastikan tidak ada aliran permukaan yang merusak lahan di sekitarnya. Lalu rencana pemanfaatan lubang bekas tambang atau void. PT Aginco Resources tidak memiliki void permanen karena didesain tambang dirancang dengan sistem backfilling bertahap. Area bekas tambang akan ditimbun kembali secara progresif seiring dengan kegiatan penambangan, sehingga tidak meninggalkan lubang terbuka atau void yang bersifat permanen. Upaya yang dilakukan meliputi stabilisasi lereng sesuai dengan desain geoteknik, tidak ada void aktif yang dibiarkan tanpa pengelolaan, manajemen air limpasan melalui sedimen pond dan drainase, dan pemanfaatan kembali kontur bekas tambang untuk mendukung fungsi ekologis dan reklamasi. Lalu masuk ke pemeliharaan. Pemeliharaan di PT Aginco Resources dilakukan selama jangka waktu minimal 2 hingga 3 tahun sejak penanaman awal, dengan tujuan utama memastikan bahwa seluruh tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan optimal dan mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya secara mandiri. Dilakukan juga kegiatan monitoring pertumbuhan tanaman secara berkala setiap 6 bulan oleh tim lingkungan internal perusahaan dan didokumentasikan dalam laporan pemantauan reklamasi. Monitoring mencakup pengukuran tinggi tanaman, diameter batang, tingkat mortalitas, serta identifikasi masalah teknis seperti erosi lokal atau serangan hama. Bila ditemukan tanaman yang gagal tumbuh atau mati, maka dilakukan tindakan replanting atau penanaman ulang dengan spesies yang sama atau lebih adaptif dengan sesuai kondisi tanah. Di samping itu, kestabilan lereng dan kondisi drainase juga dievaluasi untuk memastikan bahwa struktur lahan tetap aman dan tidak menyebabkan degradasi lebih lanjut. Lalu ke kriteria keberhasilan. Keberhasilan reklamasi dalam bentuk revegetasi menjadi tolak ukur
untuk utama dalam menilai efektivitas program reklamasi pasca tambang, khususnya dalam konteks pemulihan ekologis dan rehabilitasi lahan. Pada PT Agincorp Resource, kriteria keberhasilan revegetasi ditetapkan berdasarkan kombinasi antara standar teknis dan Capman ESDM nomor 1827 K-30 garis miring MEM garis miring 2018 dan praktik terbaik industri pertambangan berkelanjutan. Indikator keberhasilan tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada penata gunaan lahan, keberhasilan teknik revegetasi, kualitas fisik dan kimia lahan, pekerjaan sipil dan penunjang, dan pemeliharaan dan monitoring. Indikator lain yang digunakan adalah pengendalian erosi dan stabilitas lereng. Jika dalam proses monitoring tidak ditemukan gejala erosi berat atau kerusakan permukaan tanah, maka sistem reklamasi dinilai mampu mengatasi gangguan hidrologis. Oleh karena itu, keberhasilan revegetasi bukan hanya ditentukan dari segi jumlah tanaman, melainkan dari kemampuan vegetasi untuk menciptakan fungsi ekologis yang mirip dengan kondisi sebelum tambang. Lalu kriteria keberhasilan reklamasi bentuk lain sesuai kajian. Selain revegetasi, PT Aginco Resource juga mengadopsi kriteria keberhasilan reklamasi dalam bentuk lain yang disesuaikan dengan hasil kajian lingkungan, peraturan daerah, dan pendekatan fungsional terhadap lahan pasca tambang. Keberhasilan reklamasi PT Aginco Resource juga dinilai dari aspek berikut. Ada pemulihan daerah tangkapan air atau catchment area, pemberdayaan masyarakat, integrasi dengan rencana tata ruang wilayah atau RTRW, tidak adanya lubang tambang aktif atau void. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari saya, Najma. Baik, sini saya akan menjelaskan mengenai rencana biaya reklamasi yang sudah kami buat. Yang di mana biaya reklamasi itu terdiri dari dua. Yang pertama ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang pertama itu yang dibahas itu mengenai biaya langsung, yang di mana dari reklamasi ini kami mengambil 5 tahun reklamasi, yang di mana isinya itu ada penataan lahan, penebaran zona, dan pengendalian erosi dan sedimentasi. Setelah kami hitung itu ada sekitar 43,8 hektar dan jumlah totalnya itu ada 3 miliar, sekitar 3 miliar, koma 6 3,6 miliar. 341 juta sekian. Terus selanjutnya itu ada biaya penata gunaan lahan. Di gambar itu tuh merupakan biaya gambar yang akan kami reklamasi. Jadi kami itu mereklamasi 5 tahap. Yang dimana di tahap di 2025 sampai 2029 itu kami menggunakan metodenya itu bertahap per tahun. Seperti ada di gambar berikut. Nah, biaya langsung pada biaya reklamasi itu mencakup seluruh biaya seperti pekerja fisik, penata gunaan lahan, hingga revegetasi. Yang dimana biayanya itu sekitar 341 juta. Terus ada biaya penata gunaan lahan, yang dimana biaya penata gunaan lahan itu eh, dibagi jadi penataan lahan, penebaran zona, dan pengendalian erosi. Jumlah seluruhnya itu ada 341 juta. Terus ada biaya revegetasi, yang dimana penghitungan revegetasi itu udah kami hitung dari tadi jenis-jenis tanaman yang udah kami buat di setiap hektarnya. Terus untuk biaya revegetasi ini tuh di ada komponen-komponennya. Yang pertama itu analisis kualitas tanah, pemupukan, pengadaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan tanaman yang dibulatkan menjadi 53 juta. Selanjutnya itu ada biaya pencegahan dan penanggulangan AAT. Secara yang kami tahu itu kalau misalkan di tambang emas ini tidak ada AAT-nya, cuman kami ngebuat antisipasi saja. Jika di lahan reklamasi kami itu ada AAT. Nah, untuk yang di sebelah kiri itu tuh
biaya pencegahannya, dan yang di sebelah kanan itu merupakan biaya penanggulangannya. Dan ketika kami total itu sekitar 69.660.000. Lalu ada biaya pekerja sipil dan void. Pekerja sipilnya itu peruntukan lahan pasca tambang atau program reklamasi seperti pembuatan jalan, inspeksi, saluran drainasi permanen, pos jaga, papan informasi, gazebo, edukasi, instalasi air bersih dan irigasi sederhana itu sekitar 200 juta, sekitar 200 juta. Lalu untuk void itu karena di gold mine ini tidak ada void, maka tidak ada biaya yang diperlukan untuk void. Selanjutnya ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu tuh diambil dari keseluruhan biaya langsung. Yang dimana komponen pertama itu ada biaya mobilisasi dan demobilisasi alat yang sebesar 2,5%. Jadi kami mengambil 2,5% dari biaya langsung untuk biaya mobilisasi ini. Dan biayanya itu sekitar 71 juta. Untuk komponen kedua itu ada biaya perencanaan dan reklamasi sebesar 4,75%. Lagi, biaya ini tuh diambil dari biaya langsung yang yang jumlah totalnya itu ada 136 juta sekian. Dan untuk biaya administrasi dan keuntungan kontraktor itu sebesar 7,2%, dan jumlah totalnya itu ada 206 juta. Dan untuk biaya supervisi itu di angka 3,5%. Jadi biaya total itu ada 100, dan biaya keseluruhannya itu jatuh di 515 juta. Selanjutnya ada biaya total biaya, yang dimana total biaya ini tuh eh, isinya ada dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dan ditotalkan untuk biaya keseluruhan reklamasi PT kami itu ada sekitar 3,3 miliar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.